Halo teman-teman, ya ini adalah salah satu contoh. Di belakang rumah saya ada satu batang pepaya. Jadi ini salah satu kita ikut program pemerintah bidang ketahanan pangan. Jadi teman-teman, bayangin satu pepaya ini, satu batang ini satu rumah. Jadi kalau satu rumah itu bisa menanam eh, kira-kira 2 batang, satu di depan satu di belakang, maka insya Allah ketahanan pangan akan segera terwujud dan Indonesia akan semakin makmur dengan pepaya. Dengan satu tanaman bisa makmur guys, bayangin. Memang jangan disia-siakan kalau lagi punya pekarangan di rumahnya ya. Kita bisa menanam tanaman yang bisa dikonsumsi. Contohnya seperti pepaya ini. Selanjutnya guys, pepaya ini kan kalau kita makan pepaya terus itu kan bosen. Itu ada tipsnya supaya kita tuh punya olahan pepaya. Misalnya dijadiin nasi goreng pepaya. Jadi nasi goreng itu dimasukin cacahan pepaya. Biasanya kan kol, ya kan, nasi goreng kol biasanya ada kan, biasanya sawi. Nah, itu kita masukin pepaya. Nah, kasih daun pepaya atau buah pepaya yang masih muda, dan yang masih matang juga nggak masalah. Yang penting kan dia bisa dikonsumsi dan bisa jadi lauk makan yang bergizi dan bernutrisi. Kalau ditanya nutrisi dan gizinya apa, saya belum tahu sih, cuman kayaknya di Google ada deh. Nah, jadi kalau setiap rumah itu punya 2 batang pepaya ya, dan punya 2 ekor ayam atau 2 ekor burung, itu bisa sama-sama mengkonsumsi pepaya dan bisa bermanfaat tanpa harus beli gitu kan, tanpa harus beli. Ini cuman umur paling 8 bulanan udah buah dia tuh, cepat banget, tanpa pupuk, bener-bener tanpa pupuk, nggak pakai pupuk apa-apa, punya tanam tumbuh aja tuh buahnya tuh. Dan ini nih sebenarnya kayak kita kayak kita nanam bunga sih di pekarangan rumah gitu, nggak harus yang diniatin banget gitu. Yang penting ada kemauan, dilempar-lempar, ditanam-tanam di pot gitu, dia tumbuh, sehingga kita bisa ikut andil dalam menjaga stabilitas negara, yaitu bidang ketahanan pangan. Jadi jangan buang kesempatan sia-sia ya guys. Kapan lagi kita bisa beramal, memanfaatkan luang waktu kita, memanfaatkan lahan kita untuk sama-sama kita memajukan atau menyambut generasi emas 2045. Konon katanya, nggak tahu di daerah mana gitu ya, konon katanya ada sih pepaya itu yang bisa berumur sampai dengan 15 tahun katanya, tapi ya saya juga belum riset, belum tahu. Nanti teman-teman bisa riset dan cari sendiri keterangannya tentang pepaya jenis apa yang berumur 15 tahun. Nah, jadi itu teman-teman, jangan pernah remehkan waktu, karena sebentar lagi kan 2045 akan datang, dan kita nggak boleh acuh nggak acuh, kita nggak boleh membiarkan ya negara kita kekurangan pangan. Salah satu yang saya rekomendasikan yaitu tanam pepaya. Saya itu banyak tanaman di belakang rumah ya guys. Ada pepaya yang masih kecil tuh ya kan, ada pisang tuh, ada pisang tuh, ada pisang masih kecil. Nah, masih kecil pisangnya. Mana tadi tuh pisangnya masih kecil ya. Pisang apa aja bebas, nggak dipaksa harus pisang jenis apa gitu, nggak. Ada pepaya yang udah gede juga, ada tuh, ada kan tuh. Dan yang paling amazing ya guys, saya tuh nanam yang namanya kelapa. Tuh ada kelapa. Jadi kalau kelapa ini kan bisa diekspor, minyaknya ya kan, arengnya kalau kita iniin batok kelapanya itu. Jadi kelapa itu, bayangin ya, kalau
tiap rumah itu nanam kelapa, kaliin aja berapa sekarang jumlah rumah di Indonesia. Nanti teman-teman cek aja di situs resmi perumahan PUPR ya, berapa jumlah rumah di Indonesia, dan satu rumahnya itu nanam 1 batang kelapa guys. Wow, amazing. Indonesia akan menjadi pengekspor kelapa, bisa-bisa kita ngalahin Thailand, bisa-bisa kita ngalahin Brazil. Karena tuh kelapa itu daunnya bermanfaat ya kan, batangnya bermanfaat, apalagi airnya sama isian kelapanya, kelapa mudanya, kelapa tuanya, itu sama-sama semuanya bermanfaat. Jadi kalau buat saya secara pribadi sih yang paling worth it memang kelapa ya. Cuman kan masalahnya beberapa teman-teman kita yang daerahnya itu di pegunungan, itu kan katanya kan kalau di gunung kelapa itu enggak buahnya enggak sebanyak yang buah di dataran rendah, di dataran yang pinggir laut gitulah. Nah, jadi saya itu menanam kelapa. Ya alhamdulillah, walaupun saya belum pernah mengekspor kelapa, tetapi secara perhitungan matematis, kalau satu rumah itu menanam kelapa, ya kaliin aja lah. Saya juga nggak tahu jumlahnya, kalau berapa jumlah jumlah rumah yang ada di Indonesia, dan dari Sabang sampai Merauke kita nanam kelapa. Tuh, ya kan? Nah, jadi teman-teman jangan pernah menyerah. Peluang usaha, peluang bisnis ya kan, asal kita mau semuanya ada. Bahkan pepaya yang di belakang saya ini guys ya, pepaya yang di belakang saya ini kalau kita bisa ngolahnya, mau ngolahnya, itu kalau kita mau jual dan ada yang mau beli, itu laku guys ya. Jangan remehin tuh. Nah, jadi teman-teman jangan dikit-dikit ngeluh nggak ada kerja ya, habis itu nggak ada pemasukan, nggak ada peluang. Peluang tuh banyak, asal teman-teman mau, peluang itu banyak. Apa aja bisa kita olah di Indonesia ini, dan indahnya di Indonesia ini kita nanam apa aja hidup gitu loh. Itu harus kita manfaatkan. Jadi saya sudah punya 2 item yang bisa kita ekspor ke luar negeri, mulai dari pepaya, daun pepaya, batang pepaya tuh. Ini kan kalau di luar negeri guys, batang pepaya ini misal kita minta PSSI mengendorse batang pepaya ini guys ya, batang pepaya ini kan bisa jadi gawang, bisa difungsikan untuk jadi tiang gawang gitu loh guys, di Eropa ya. Misalnya kita kerjasama sama Liga Inggris gitu, bisa dibayangin batang pepaya ini bisa diekspor ke Inggris dan bisa dijadikan tiang gawang untuk sepak bola. Nanti kan keluar tuh, dari mana tiangnya Pak? Dari Indonesia. Amazing guys. Batang pepaya ini sudah tinggal menunggu kemauan masyarakat Indonesia aja sebenarnya dalam membudidayakan dan memasarkannya ke Eropa. Nah, ya kan? Jadi mulai dari batang pepaya, buah pepaya ini kalau yang matang itu bisa memperlancar atau menyehatkan pencernaan. Tuh. Bisa juga dijadikan makanan olahan dan lain-lain. Bisa juga untuk pakan ternak. Jadi satu tanaman aja, guys. Alhamdulillah luar biasanya Indonesia diberkahi dengan tanaman-tanaman yang unik, bermanfaat, dan juga pastinya membawa berkah ya untuk kita yang menanam tumbuhan. Ingat kawan, manusia itu bermanfaat karena 3. Karena ilmunya, karena hartanya, dan karena kekuasaannya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah ragu untuk yang namanya melakukan kebaikan.
apapun informasi yang teman punya, yuk kita share, kita upload, dan kita viralkan supaya kita sama-sama menjadi generasi yang menyambut generasi 2045, generasi emas, dengan karya-karya yang luar biasa. Ini yang siap menjadi tiang gawang di Manchester United. Ini batang pepaya ini. Kenapa harus batang pepaya yang menjadi tiang gawang? Karena ini kalau kebentur ya, ini nggak sakit. Kalau kena kepala ini nggak bikin cedera, nggak kayak besi. Tiang gawang batang pepaya itu nggak bikin cedera, guys. Maka dari itu, ya sebenarnya saya sih lebih recommended batang pepaya atau enggak batang pisang untuk menjadi tiang gawang di Liga Inggris atau di Liga Spanyol gitu kan. Nah, jadi kebayangkan teman-teman ya, manfaat ikut ketahanan pangan menanam pepaya dan juga kelapa di pekarangan rumah. Oke teman-teman, see you.